Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi para pecinta kisah misteri yang setia menanti penggalan kejadian tak terduga di channel Shyflash Mystery, serta selamat datang bagi para pembaca yang menyusuri setiap kata di shyflash.com. Di tengah keheningan malam, saat angin berbisik rahasia dan bayangan menari di tepi kegelapan, kami akan membawa Anda ke sebuah desa yang terlindungi oleh hutan jati tua dan misteri yang menghantui. Desa Jati Alas, dengan udaranya yang berbau tanah basah dan kayu lapuk, seolah menunggu sesuatu yang tak terduga, yang akan mengubah kehidupan warganya selamanya. Bayangkan sejenak, sebuah dusun di cekungan perbukitan kapur, di mana kehidupan berjalan lambat seperti air sungai kecil, hingga suatu hari, keberuntungan muncul seperti bunga liar di tanah tandus. Di sanalah, di antara kabut dan pepohonan raksasa, kisah Arifin bermula, seorang pria biasa yang tiba-tiba dianugerahi kemewahan, tapi dengan harga yang membekas di jiwa. Di balik senyumnya yang pucat, di balik rumah batu megah, terdapat rahasia gelap yang terkait dengan gunung gundul, pesugihan, dan kehadiran yang tak terlihat. Siapkah Anda menyelami kedalaman misteri yang menggetarkan jiwa? Mari kita mulai perjalanan ini, di mana setiap langkah membawa kita lebih dekat ke kebenaran yang mungkin lebih menyeramkan daripada mimpi buruk. Desa Jati Alas terletak di cekungan perbukitan kapur, dikelilingi hutan jati tua yang menjulang seperti penjaga raksasa yang bisu. Udara di sini selalu berbau tanah basah dan kayu lapuk, dan matahari seakan enggan menembus kabut tipis yang menyelimuti atap-atap rumah sirap. Kehidupan berjalan lambat, seperti air di sungai kecil yang mengalir di tepi desa. Semuanya biasa, terlalu biasa, hingga suatu hari di awal tahun 2002. Semua bermula ketika Arifin, seorang buruh tani yang hidupnya pas-pasan, tiba-tiba membeli 3 hektar sawah terbaik di ujung desa. Warga hanya menggeleng, mengira ia mendapat warisan dari saudara di kota. Tapi keanehan berlanjut. 2 bulan kemudian, di atas tanah milik keluarga Mulyono yang terpaksa dijual karena hutang, berdiri rumah batu berlantai 2 dengan pagar besi tinggi. Rumah itu bagai istana di tengah gubuk-gubuk kayu. Dari mana, Rin? Tanya Sutrisno, tetangga sebelah, suatu sore ketika Arifin pulang dengan sepeda motor baru. Arifin hanya tersenyum tipis, matanya menghindar. Usaha sampingan, Tris, jual beli kayu. Tapi semua orang tahu, kayu di hutan negara, tak ada yang berani menyentuhnya, apalagi menjualnya. Yang semakin menguatkan kecurigaan adalah ritual Jumat Kliwon. Setiap malam Jumat yang bertepatan dengan penanggalan Jawa tertentu, Arifin pergi bersama seorang lelaki dari desa seberang bukit, namanya Joko. Mereka berangkat dengan tas ransel besar yang terlihat berat, dan pulang menjelang subuh dengan kantong kain tebal di pinggang. Wajah mereka pucat, seperti kehabisan darah, tapi mata Arifin bersinar dengan kepuasan yang mengerikan. Desas-desus mulai berembus dari mulut ke mulut, dibisikkan di warung kopi, di pinggir sawah, di bawah pohon beringin tua dekat kantor desa. Mereka menyebut Gunung Gundul, sebuah puncak tandus di Jawa Timur yang konon menjadi tempat pertemuan antara dunia nyata dan alam halus. Di sana, kata orang-orang tua, mereka yang nekat bisa melakukan pesugihan, perjanjian dengan penunggu gaib untuk kekayaan seketika, dengan taruhan nyawa. Arifin berubah. Lelaki yang dulu ramah, suka bercanda di pos ronda, kini menjadi pribadi tertutup. Ia menghindari keramaian, menolak undangan kenduri, dan sering terlihat duduk sendiri di beranda rumah megahnya, menatap hutan jati dengan pandangan kosong. Tapi kekayaannya terus bertambah. Ia membeli truk untuk mengangkut hasil bumi, menyumbang besar untuk perbaikan jalan desa, dan bahkan menyekolahkan anak-anaknya ke kota. Kemewahannya bagai cahaya terang yang justru membuat bayangan di sekitarnya semakin gelap dan mencurigakan. Bu Arifin, Sri, wanita sederhana yang selalu memakai kebaya lusuh, kini berganti menjadi perempuan dengan perhiasan emas dan kain sutra. Tapi matanya tidak pernah bahagia. Ada ketakutan yang dalam di setiap gerak-geriknya, seperti burung yang terjebak dalam sangkar emas. Dia sudah tidak sama,
Bu, bisik Sri kepada ibunya suatu malam, ketika angin berhembus kencang menerpa jendela. Tidurnya tidak pernah nyenyak, sering terbangun menjerit, mengatakan ada yang menatapnya dari sudut kamar. Ibunya hanya menghela napas, merapalkan doa pendek. Kau harus sabar, Sri. Suamimu sedang diuji rezekinya. Tapi Sri tahu, ini bukan ujian. Ini sesuatu yang jauh lebih gelap. Puncaknya adalah ketika Arifin mengumumkan niatnya mencalonkan diri sebagai kepala desa pada pemilihan mendatang. Ia berbicara tentang pembangunan, tentang kemajuan, tentang membawa desa Jati Alas keluar dari keterbelakangan. Suaranya lantang, penuh keyakinan, tapi sorot matanya dingin, seperti batu kali. Malam setelah pengumuman itu, seekor kucing hitam besar mati tergantung di pintu gerbang rumah Arifin. Tidak ada bekas luka, tidak ada darah. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arah rumah. Arifin marah besar, membuang bangkai itu ke kali. Tapi warga yang melihatnya menggigil ketakutan. Itu pertanda buruk, dan mereka semua tahu. Pertanda itu terkait dengan gunung gundul, dengan tas ransel berat, dengan kantong tebal yang selalu dibawa pulang Joko. Sesuatu telah dibeli, dan sesuatu yang lain akan ditagih. Desa Jati Alas masih terlihat damai di siang hari. Anak-anak berlarian, perempuan menumbuk padi, laki-laki pergi ke sawah. Tapi ketika malam tiba, ketika lampu minyak mulai dinyalakan dan jangkrik mulai bernyanyi, ketakungan yang pekat menyelimuti setiap rumah. Mereka membicarakan Arifin dengan suara rendah, dengan mata yang terus memandang ke jendela, seolah takut sosok yang mereka bicarakan akan muncul dari balik kegelapan. Keberuntungan Arifin adalah keberuntungan yang miris. Ia bagai orang yang berdiri di tepi jurang, memegang tumpukan emas, sementara tanah di bawah kakinya perlahan-lahan terkikis. Dan semua orang menunggu kapan ia jatuh. Bulan Oktober tahun 2002, musim kemarau berkepanjangan membuat daun-daun jati berguguran prematur, membentuk karpet coklat kering di tanah. Udara terasa pengap, seakan langit menekan rendah ke atas atap rumah. Hari itu adalah Jumat Kliwon. Seperti biasa, Arifin dan Joko berangkat senja. Tapi kali ini ada yang berbeda. Tas ransel yang dibawa Arifin lebih besar dari biasanya, dan wajahnya sangat pucat seperti mayat hidup. Ia bahkan tidak menoleh ketika Sri memanggilnya dari pintu. Hati-hati, Rin, bisik Sri, tangannya gemetar memegang sapu tangan. Arifin hanya melambaikan tangan tanpa menengok. Ia dan Joko menghilang di tikungan jalan menuju bukit, diserap kegelapan yang datang lebih cepat malam itu. Sri tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu yang mewah tapi terasa hampa, memandang foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Arifin di foto itu tersenyum lepas, matanya bersinar bahagia. Kini, senyum itu sudah lama hilang, digantikan kerutan di dahi dan tatapan hampa yang membuatnya merinding. Tengah malam, angin mulai berhembus kencang, menderu-deru melalui celah-celah jendela, seperti suara ratapan. Pohon jati di halaman bergoyang-goyang dengan gerakan aneh, tidak natural, seperti ditarik-tarik oleh tangan tak terlihat. Sri berdoa, merapalkan ayat-ayat yang ia hafal sejak kecil, tapi ketakutannya tidak juga hilang. Subuh datang tanpa membawa kedamaian. Matahari terbit dengan warna merah tua, seperti darah yang mengering di langit. Joko pulang sendiri. Ia berjalan terlatih-tatih, pakaiannya koyak-koyak, wajahnya tertutup lumpur dan sesuatu yang hitam seperti jelaga. Ia langsung menuju rumahnya di desa seberang tanpa berkata sepatah kata pun kepada siapa saja yang melihatnya. Sri menunggu hingga matahari tinggi. Arifin tidak pulang. Jantungnya berdebar kencang, sebuah firasat buruk yang membuatnya hampir pingsan. Ia menyuruh anaknya yang tertua, Bayu, untuk mencari ke rumah Joko. Bayu pulang dengan wajah pucat. Joko sakit, Bu, katanya ayah masih di gunung, sendirian. Sri hampir berteriak. Bayu mengangguk, matanya berkaca-kaca. Katanya ayah mau menyelesaikan sesuatu. Sendiri.
Sri tidak tahan lagi. Ia berlari keluar rumah, hanya mengenakan kain sarung dan kebaya dalam, tanpa alas kaki. Ia berteriak memanggil nama suaminya, suaranya pecah oleh tangis dan ketakutan. Warga yang melihatnya keluar, mengikutinya dengan langkah berat. Mereka semua tahu, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Mereka menemukannya di lereng bawah Gunung Gundul, di sebuah lapangan kecil dikelilingi batu-batu hitam. Arifin terbaring telentang, tangan terentang ke samping seperti sedang memeluk langit. Tapi itu bukan lagi Arifin yang mereka kenal. Wajahnya hitam legam, seperti terbakar dari dalam. Kulit pipi dan rahangnya hancur, mengelupas seperti kulit kayu yang terbakar, memperlihatkan gigi-gigi yang bergemeretak dalam senyuman terakhir yang mengerikan. Matanya terbuka lebar, bola mata putihnya sudah menghitam, menatap langit dengan ekspresi teror yang membeku. Dari mulutnya yang terbuka, lidahnya hilang. Potongannya rapi, seperti dipotong dengan pisau yang sangat tajam. Bau yang menyengat memenuhi udara, campuran daging hangus, kemenyan, dan sesuatu yang manis busuk seperti bunga yang membusuk. Beberapa warga muntah, yang lain berdoa dengan suara gemetar. Sri menjerit, jeritan panjang yang memecah kesunyian pagi, sebelum ia roboh pingsan di atas tanah kering. Polisi dari kecamatan datang siang itu. Mereka memeriksa jenazah dengan wajah pucat. Tidak ada tanda-tanda kekerasan dari luar, tidak ada perkelahian. Tapi kondisi jenazah tidak mungkin terjadi secara alamiah. Seperti dibakar dari dalam, bisik seorang polisi muda, tangannya gemetar menulis laporan. Mbah Kromo, sesepuh desa Jati Alas yang sudah berusia 80 tahun, datang dengan tongkat kayu jatinya. Wajahnya yang keriput tampak suram, matanya yang masih tajam memandang jenazah dengan penuh kesedihan dan pengertian. Bawa pulang, kata Mbah Kromo, suaranya parau tapi tegas. Harus dimandikan sebelum maghrib, tidak boleh sampai malam. Prosesi pemandian jenazah dilakukan di halaman belakang rumah Arifin. Mbah Kromo memimpin, dibantu beberapa lelaki yang berani. Sri dan anak-anaknya menangis di dalam rumah, suara tangis mereka menyayat hati. Air pertama yang disiramkan ke tubuh Arifin berubah warna menjadi coklat kehitaman, kental seperti lumpur. Bau busuk semakin menjadi, membuat beberapa orang yang membantu pingsan. Ketika kain kafan dibuka untuk pembersihan terakhir, teriakan ketakutan memecah konsentrasi. Tubuh Arifin, di bawah kulit yang hangus, tampak bergerak. Seperti ada sesuatu yang merayap di bawah dagingnya, membuat permukaan kulitnya berdenyut-denyut tidak wajar. Mbah Kromo cepat-cepat menutupinya kembali dengan kain kafan putih bersih. Cukup, katanya dengan suara tegas. Dia sudah bersih, tapi semua yang hadir tahu, itu bukan kebenaran. Sesuatu masih melekat pada jenazah itu. Sesuatu yang gelap, marah, dan belum selesai. Jenazah Arifin harus dimakamkan sebelum matahari terbenam. Itu perintah Mbah Kromo, dan tidak ada yang berani membantah. Tapi tempat pemakaman umum, TPU, Desa Jati Alas terletak di tepi hutan, dekat rumpun bambu kuning yang konon dihuni oleh makhluk halus. Tidak ada yang ingin dimakamkan di sana setelah gelap. Harus di TPU, dekat bambu kuning, kata Mbah Kromo dengan suara yang tidak bisa ditawar. Kenapa tidak di pemakaman keluarga saja, Mbah? Tanya kepala desa, Selamet, dengan wajah penuh kekhawatiran. Mbah Kromo menatapnya tajam. Kau ingin rohnya berkeliaran di tengah desa? Dekat bambu kuning, dia bisa dikurung. Kata dikurung, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Maka berangkatlah prosesi penguburan di senja yang kelam. Langit berwarna jingga tua, seperti lukisan darah. Keranda jenazah dibawa oleh 6 lelaki, termasuk Bayu, anak sulung Arifin yang berusaha tegar meski air matanya tidak henti mengalir. Sesampainya di TPU, di bawah rumpun bambu kuning yang menjulang tinggi dengan daun-daunnya yang berwarna kuning pucat seperti tulang, para penggali kubur mulai bekerja. Tapi tanah di sana keras sekali, seperti batu padas. Cangkul-cangkul berdentum, hanya meninggalkan goresan tipis. Seperti ditolak bumi,
gumam salah seorang penggali, wajahnya basah oleh keringat dingin. Mereka bergantian, menggali dengan susah payah, sementara langit semakin gelap. Burung-burung gagak berputar-putar di atas kepala, berkotek-kotek dengan suara yang tidak enak didengar. Angin mulai berhembus lagi, membuat daun bambu bergesekan dengan bunyi berderit-derit panjang, seperti jeritan manusia yang kesakitan. Lubang kubur akhirnya selesai, tidak terlalu dalam, tapi cukup untuk menanam keranda. Saat jenazah diturunkan dengan tali, angin tiba-tiba berhembus kencang sekali, memadamkan semua obor dan lampu tempel yang mereka bawa. Kegelapan total menyergap, hanya diterangi cahaya bulan purnama yang baru saja muncul dari balik bukit, cahayanya putih pucat seperti tulang. Dalam kegelapan itu, suara jeritan daun bambu semakin keras, semakin mirip suara manusia. "Aku tidak mau di sini." Beberapa orang berteriak ketakutan. Mbah Kromo dengan cepat menyalakan kembali obornya dengan korek api. Wajahnya tetap tenang meski matanya berbinar waspada. "Teruskan," perintahnya. Keranda akhirnya sampai di dasar lubang. Saat tanah pertama ditimbunkan, suara dari dalam keranda terdengar. Sebuah ketukan pelan, 3 kali. Tok, tok, tok. Semua orang membeku. Bahkan Mbah Kromo terdiam sejenak, sebelum kemudian melanjutkan doa dengan suara lebih kencang, memaksakan setiap kata keluar dari mulutnya. Tanah akhirnya menutupi keranda sepenuhnya, membentuk gundukan baru di antara nisan-nisan tua yang sudah miring. Mbah Kromo menancapkan kayu sementara sebagai penanda, lalu memimpin doa singkat. Tapi doanya terputus-putus, seperti ada yang mengganggu konsentrasinya. "Pulang," katanya tiba-tiba, memotong doa yang belum selesai. "Sekarang juga, jangan menoleh ke belakang." Mereka berjalan cepat meninggalkan TPU, kaki-kaki mereka seperti memiliki sayap. Tapi rasa tidak enak tetap membekas. Seolah-olah mereka bukan baru saja menguburkan jenazah, tapi menanam sebuah bibit teror yang akan segera tumbuh subur. Malam pertama setelah penguburan, Desa Jati Alas mengalami keheningan yang tidak wajar. Biasanya, suara jangkrik dan katak akan menjadi musik malam yang ramai. Tapi malam itu, tidak ada suara apa-apa, hanya angin yang sesekali berhembus, membawa bisikan-bisikan yang tidak jelas. Anjing-anjing desa, yang biasanya menggonggong pada setiap bayangan yang lewat, diam membisu. Beberapa bahkan menghilang dari rumah pemiliknya. Pagi harinya, ditemukan 3 ekor anjing mati di pinggir kali, tidak ada luka, matanya terbuka lebar penuh ketakutan. Sri, di rumah megah yang tiba-tiba terasa seperti kuburan, duduk termenung di kamar tidur. Ia memandang tempat tidur kosong di sebelahnya, lalu ke jendela. Di luar, di bawah sinar bulan, ia melihat bayangan tinggi berdiri di bawah pohon jati. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap ke arah rumah. Sri cepat-cepat menutup gorden, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, itu bukan halusinasinya. Suaminya sudah dikubur, tapi sesuatu dari dirinya belum pergi. Dan sesuatu itu sedang menunggu. Menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan diri. Malam keempat setelah pemakaman, udara terasa lebih dingin dari biasanya, padahal musim kemarau masih berlangsung. Di pos ronda ujung desa, 3 lelaki sedang berjaga, Maman, Parjo, dan Dulla. Mereka duduk di sekitar tungku kecil, menghangatkan tangan, mencoba mengusir rasa takut yang semakin menjadi-jadi sejak kematian Arifin. "Aku dengar, Joko dari desa seberang juga sakit keras," kata Maman, meniupkan asap rokoknya. Kulitnya menghitam, seperti terbakar juga. "Pesugihan," gumam Dulla dengan suara rendah. "Mereka berani ganggu Gunung Gundul. Sekarang penunggunya minta bayaran." Parjo, yang paling muda di antara mereka, menggigil. "Jangan bicara begitu, Dul. Nanti." Ia terhenti. Dari luar, dari arah pohon beringin besar di depan kantor desa, terdengar suara gesekan. Seperti kain ditarik di atas tanah kering. Ketiganya terdiam, telinga mereka menyaring setiap suara. Angin berhembus pelan,
membuat daun-daun beringin bergemerisik. Tapi ada suara lain, suara langkah, pelan, berat, seperti seseorang berjalan dengan kaki terbungkus. Maman mengambil senter besar, mengarahkannya keluar jendela pos ronda. Sinar putih menerobos kegelapan, menyapu halaman kantor desa yang kosong, lalu berhenti di bawah pohon beringin. Di sana, berdiri sebuah sosok. Tubuhnya terbungkus kain kafan putih kotor, berlumur tanah dan daun kering. Kain itu membungkusnya dari kepala sampai kaki, dengan tali yang diikat di ujungnya, membentuk seperti pocong. Tapi pocong ini berbeda. Kain di bagian kepala tidak rata, seperti di dalamnya ada wajah yang hancur, tidak berbentuk. Dan wajah itu terlihat. Di balik kain kafan yang tipis, terlihat bayangan wajah hitam legam. Pipi dan rahang yang hancur, menganga seperti luka besar. Mata, 2 titik putih bersinar di balik kain, menatap kosong ke arah pos ronda. Pocong, desis Parjo, suaranya tercekat. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatap. Tapi dari arahnya, angin tiba-tiba berhembus membawa bau busuk yang familiar. Daging hangus, kemenyan, dan bunga melati busuk. Bau yang sama dengan bau jenazah Arifin saat ditemukan. Dula menjatuhkan cangkir kopinya, suara pecahannya memecah kesunyian. Sosok pocong itu tiba-tiba bergerak. Kepalanya, yang terbungkus kain, menengok perlahan ke arah suara. Lalu, dengan gerakan yang tidak wajar, seperti boneka kayu yang ditarik tali, ia mengangkat satu tangannya. Tangan itu juga terbungkus kain, tapi jari-jarinya terlihat menonjol, panjang dan kurus seperti cakar. Parjo menjerit, jeritan pendek, penuh teror, sebelum ia terjatuh dari bangku, pingsan. Maman dan Dula tidak berpikir panjang. Mereka mengambil Parjo yang tidak sadar, menariknya keluar dari pos ronda dan lari. Lari sekuat tenaga, tanpa menoleh ke belakang. Nafas mereka tersengal-sengal, jantung berdebar seperti mau keluar dari dada. Sesampainya di rumah Maman, mereka mengunci semua pintu dan jendela. Parjo siuman beberapa menit kemudian, wajahnya pucat seperti mayat. Wajahnya, ia berbisis, matanya melotot. Aku lihat wajahnya, itu Pak Arifin. Maman dan Dula saling pandang. Mereka juga melihat, mereka juga tahu, pocong itu adalah Arifin, atau sisa-sisanya. Kabar penampakan pertama menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Sebelum subuh, hampir semua rumah sudah mengetahui bahwa arwah Arifin tidak tenang, bahwa ia kembali sebagai pocong. Kepala desa Slamet mendatangi Mbah Kromo pagi-pagi sekali. Wajahnya penuh kecemasan. Harus bagaimana, Mbah? Warga ketakutan. Ada yang mau mengungsi ke keluarga di desa lain. Mbah Kromo duduk di serambi rumahnya yang sederhana, memandang ke arah bukit. Dia belum selesai urusannya. Urusan apa? Pesugihan tidak pernah gratis. Slamet, kata Mbah Kromo, matanya berbinar tajam. Arifin membeli kekayaan dengan nyawanya. Tapi ada harga lain yang harus dibayar. Dan dia, atau sesuatu yang mengendalikannya, sedang mencari yang harus membayar. Maksud Bah, ada yang terlibat, ada yang tahu, dan pocong itu akan mencari mereka. Satu persatu, desa Jati Alas memasuki hari-hari teror. Siang hari masih terasa normal, meski dengan ketegangan yang bisa dirasakan di udara. Tapi ketika malam tiba, semua orang mengunci diri di rumah. Lampu dinyalakan terang, doa-doa dibacakan dengan suara keras. Anak-anak tidak boleh keluar kamar mandi sendirian. Laki-laki berjaga dengan golok dan senjata tajam lainnya. Meski mereka tahu, senjata duniawi tidak akan berguna melawan makhluk dari alam lain. Dan pocong itu muncul lagi. Malam kedua setelah penampakan pertama, ia terlihat di depan kandang ayam milik Sardi, peternak yang sukses berkat pinjaman tanpa bunga dari Arifin 2 tahun lalu. Paginya, Sardi menemukan 50 ekor ayamnya mati. Tidak ada luka, tidak ada darah. Hanya mati, dengan mata terbuka lebar, seperti mati karena ketakutan yang sangat besar. Malam ketiga, pocong berdiri di bawah pohon mahoni dekat warung Bu Minah.
Buminah adalah salah satu tetangga yang sering bergosip tentang kekayaan mendadak Arifin, yang dengan lantang menuduhnya melakukan pesugihan. Ketika dilihat dari balik jendela warung, pocong itu sedang menatap langsung ke arahnya. Tatapan kosong, dingin, penuh kebencian. Buminah pingsan, dan tidak berani membuka warungnya selama seminggu. Pola mulai jelas. Pocong Arifin tidak menyerang secara fisik. Ia tidak membunuh manusia, setidaknya belum. Tapi ia mengabsen mereka yang punya hubungan dengan kekayaannya, dengan rahasianya. Hewan mati sebagai peringatan, tatapan sebagai tanda. Ia sedang membuat daftar, dan suatu saat nanti, ia akan menagih. Minggu pertama setelah penampakan pocong adalah minggu yang melumpuhkan desa Jati Alas. Aktivitas ekonomi nyaris berhenti. Pasar pagi sepi, sawah tidak ada yang menggarap. Bahkan anak-anak sekolah banyak yang tidak berangkat karena orang tua mereka takut melepas mereka keluar rumah. Setiap malam, pocong muncul di tempat yang berbeda. Selalu terkait dengan Arifin. Di depan rumah kepala desa, Slamet pernah meminjam uang besar dari Arifin untuk biaya pengobatan anaknya, dan belum lunas. Di kebun Pak RT yang tanahnya dijual ke Arifin dengan harga murah karena terpaksa. Di depan rumah Bu Siti, mantan buruh tani Arifin yang dipecat tanpa pesangon setelah mencurigai sumber kekayaannya. Setiap penampakan diikuti kejadian aneh. Ayam-ayam mati, tanaman layu dalam semalam, sumur-sumur kering tiba-tiba, padahal musim kemarau belum sampai tahap itu. Dan selalu, bau busuk yang sama, daging hangus dan bunga melati busuk. Warga mulai menghubungkan titik-titik. Mereka yang dikunjungi, pocong adalah mereka yang punya hubungan finansial atau konflik dengan Arifin. Seolah-olah arwahnya sedang menagih hutang, atau mencari sekutu. Dia tidak sendiri, kata Mbah Kromo dalam pertemuan darurat di balai desa. Hampir semua kepala keluarga hadir. Wajah-wajah mereka pucat oleh ketakutan dan kurang tidur. Pesugihan di Gunung Gundul tidak dilakukan sendirian. Butuh saksi, butuh teman ritual. Semua mata tertuju ke arah desa seberang bukit. Ke Joko. Joko sakit parah, lapor salah seorang warga yang punya keluarga di sana. Kata mereka, kulit Joko hitam semua, seperti terbakar dari dalam. Dia terus-terusan mengigau. Bilang, jangan ambil lebih, jangan tambah ritual. Mbah Kromo mengangguk pelan, seperti sesuatu mulai jelas. Arifin menambah ritual tanpa izin. Ingin lebih, ingin jadi kepala desa. Itu melanggar perjanjian. Lalu kenapa pocongnya muncul di sini? Kenapa tidak ke Joko saja? Tanya Slamet. Karena Joko sudah terjangkit, sudah kena hukumannya. Tapi pocong butuh penyelesaian. Butuh pengakuan, butuh agar rahasia terungkap. Mbah Kromo berdiri, tongkatnya mengetuk lantai kayu. Kita harus pergi ke Joko. Sekarang juga, sebagian warga protes, takut. Tapi Mbah Kromo bersikeras. Akhirnya, terbentuklah rombongan kecil. Mbah Kromo, Slamet, Maman, dan dua lelaki lainnya yang berani. Mereka berangkat siang itu, menyeberangi bukit yang memisahkan desa Jati Alas dengan desa tetangga. Desa seberang juga dilanda ketakutan yang sama. Wajah-wajah warganya pucat, rumah-rumah banyak yang terkunci. Mereka diantar ke rumah Joko, sebuah gubuk kayu sederhana di pinggir hutan. Bau menyengat langsung menyambut mereka saat pintu dibuka. Bau obat, bau penyakit, dan bau daging busuk. Di dalam, di atas tempat tidur bambu, terbaring Joko. Kondisinya mengerikan, kulitnya hitam legam, seperti arang. Di beberapa bagian, kulitnya mengelupas, memperlihatkan daging merah di bawahnya yang bernanah. Matanya terbuka, tapi putih matanya sudah menghitam. Napasnya tersengal-sengal, seperti orang tenggelam. Joko, panggil Mbah Kromo, mendekati tempat tidur. Joko menoleh perlahan, matanya yang hitam pekat, memandang Mbah Kromo. Bibirnya yang pecah-pecah bergerak, mengeluarkan suara parau. Bah, tolong, apa yang terjadi di Gunung Gundul, Joko? Ceritakan, agar arwah Arifin tenang. Air mata hitam,
benar-benar hitam seperti tinta mengalir dari mata Joko. Kami ingin kaya. Arifin bilang, dia tahu tempat. Gunung Gundul. Di sana, ada penunggu. Bisa beri kekayaan, tapi dengan taruhan. Taruhan apa? Nyawa, bisik Joko. Tapi bukan nyawa kami. Nyawa orang lain. Harus ada yang dikorbankan. Tapi Arifin, dia serakah. Setelah dapat kekayaan, dia ingin lebih. Ingin jadi kepala desa. Dia kembali sendirian, tanpa aku. Menambah ritual, minta kekuasaan. Joko batuk, mengeluarkan cairan hitam dari mulutnya. Penunggu marah, bilang, dia melanggar, harus dihukum. Tapi hukumannya tidak hanya untuk dia. Aku yang ajak dia, aku yang bawa dia pertama kali, aku juga kena. Dan apa, Joko? Dan yang lain? Joko menjerit tiba-tiba, tubuhnya kejang-kejang. Yang terlibat, yang nikmati kekayaannya, yang tutup mata, semua harus bayar. Pocong itu akan datang, sudah datang. Aku lihat, di jendela, malam-malam, kepala desa Slamet mundur ketakutan. Maman memegang erat golok di pinggangnya. Mbah Kromo tetap tenang. Berapa lama, Joko? Berapa lama ritualnya? 40 hari. Jerit Joko, 40 hari sejak kematian. Jika tidak diselesaikan, dia jadi Banaspati, roh penghancur, selamanya. Diselesaikan bagaimana? Tapi Joko sudah tidak bisa menjawab. Kejangnya semakin kuat, tubuhnya melengkung tidak wajar. Dari mulutnya keluar suara yang bukan suaranya, suara dalam, bergema, seperti banyak orang berbicara bersamaan. Hutang, harus dibayar. Semua harus ikut. Kemudian, Joko diam. Tubuhnya kaku. Matanya masih terbuka, menatap kosong ke langit-langit. Joko sudah meninggal. Dengan cara yang persis seperti Arifin. Rombongan dari desa Jati Alas pulang dengan langkah berat. Informasi yang mereka dapatkan lebih mengerikan dari yang dibayangkan. Ini bukan sekadar arwah tidak tenang. Ini adalah kutukan yang terstruktur, dengan aturan, dengan tenggat waktu. 40 hari. Hari ini adalah hari ke-17 sejak kematian Arifin. Mereka punya 23 hari lagi sebelum Arifin berubah menjadi Banaspati, roh penghancur yang tidak bisa dikendalikan lagi, yang akan membunuh tanpa pandang bulu. Dan pocong itu, di malam ke-18, muncul di tengah desa. Tidak di pinggir, tidak di tempat tertentu. Tepat di perempatan jalan utama, di bawah lampu jalan satu-satunya yang ada di desa. Dilihat oleh puluhan warga yang berani mengintip dari balik jendela. Pocong itu berdiri di sana, menghadap ke arah rumah Arifin yang megah. Lalu, dengan gerakan lambat, ia menoleh. Memandang ke sekeliling, seolah melihat setiap rumah, setiap wajah yang mengintip. Kemudian, untuk pertama kalinya, pocong itu berbicara. Suaranya seperti gemerisik daun kering, seperti angin melalui bambu, tapi terdengar jelas di keheningan malam. Malam ke-40, kuburku akan terbuka. Lalu ia menghilang, tidak berjalan, tidak melayang, hanya menghilang, seperti bayangan yang diterangi cahaya. Keesokan paginya, di tanah tempat pocong itu berdiri, terdapat bekas kaki. Bukan bekas kaki manusia, bekas kaki yang terbakar, meninggalkan jejak hitam di tanah, seperti dicap dengan besi panas. Dan dari bekas itu, tumbuh jamur. Jamur berwarna hitam, dengan bentuk seperti wajah manusia yang meringis kesakitan. Setelah kematian Joko, desa Jati Alas seperti menahan napas. Setiap hari dihitung, setiap malam ditakuti. Pocong Arifin tidak lagi muncul setiap malam, tapi kehadirannya terasa lebih kuat. Suhu di desa turun drastis, meski siang hari terik. Pepohonan layu, tanaman padi di sawah menguning sebelum waktunya. Bahkan mata air kecil di bukit mengering, padahal itu satu-satunya sumber air bersih di musim kemarau. Mbah Kromo menghabiskan hari-harinya di rumah, membaca kitab-kitab tua, berkomunikasi dengan para sesepuh dari desa lain melalui pesan yang dibawa lari-lari anak muda. Ia mencari cara, mencari celah dalam kutukan 40 hari itu.
Sementara itu, Sri dan anak-anaknya hidup dalam ketakutan yang lebih dalam. Rumah megah mereka sekarang terasa seperti sangkar. Suara-suara aneh terdengar di malam hari, langkah kaki di loteng, ketukan di dinding, bisikan-bisikan dari sudut gelap. Bayu, anak sulung, mengaku melihat bayangan ayahnya berdiri di ujung koridor, menatapnya dengan mata kosong, sebelum menghilang. Pada hari ke-25, terjadi sesuatu yang membuat semua warga gempar. Makam Arifin di TPU dekat Bambu Kuning berubah. Tanah di atas kuburannya retak-retak, seperti tanah kering di musim kemarau ekstrim. Tapi dari celah-celah retakan itu, keluar asap tipis. Asap hitam, berbau belerang dan daging busuk. Beberapa warga berani mendekat siang hari. Mereka melaporkan bahwa dari dalam tanah, terdengar suara. Seperti orang menggaruk-garuk kayu dari dalam. Seperti Arifin berusaha keluar. Mbah Kromo segera memerintahkan untuk menutup retakan dengan tanah baru, lalu menaburkan garam dan bunga kembang 7 rupa di atasnya. Tapi keesokan harinya, retakan itu muncul lagi, lebih lebar, lebih dalam. Dia tidak bisa keluar sendiri, kata Mbah Kromo kepada Sri yang datang menemuinya dengan air mata. Tapi dia berusaha, dan pada malam ke-40, jika kita tidak melakukan sesuatu, dia akan berhasil. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bah, tanya Sri, suaranya hampir tidak terdengar. Kuburannya harus dibongkar. Sri terkesiap, bongkar kuburan, itu dosa besar. Lebih besar dosanya membiarkan dia menjadi Banaspati, jawab Mbah Kromo tegas. Ketika Pocong menjadi Banaspati, dia tidak hanya membunuh yang punya hutang. Dia akan membunuh semua yang ada di desa ini. Anak-anak, perempuan, orang tua. Tidak ada yang selamat. Tapi kenapa harus dibongkar? Mbah Kromo menarik napas dalam. Dalam pesugihan jenis ini, roh terikat oleh tali kafan di kepalanya. Tali itu simbol perjanjian. Selama tali masih terikat, roh masih terikat dengan perjanjian, masih bisa dikendalikan oleh penunggu Gunung Gundul. Tapi pada malam ke-40, jika hutang belum lunas, tali akan terlepas sendiri. Dan roh akan bebas menjadi Banaspati. Jadi kita harus memotong talinya sebelum malam ke-40. Memutus ikatannya dengan perjanjian gelap itu. Rencana itu berisiko tinggi. Membongkar kuburan di malam hari adalah undangan untuk kemarahan arwah. Tapi tidak ada pilihan lain. Mbah Kromo mulai mempersiapkan ritual. Ia mengumpulkan bahan-bahan, bunga melati segar, lawan dari bau melati busuk yang dibawa Pocong, air 7 sumur, kain putih baru, dan pisau keramat peninggalan leluhurnya yang terbuat dari kuningan bertuliskan ayat-ayat. Ia juga memilih 7 lelaki berani untuk membantunya, Maman, Dula, dan 5 lainnya yang tidak punya hubungan hutang dengan Arifin. Mereka harus dalam keadaan suci, berpuasa sejak pagi, dan memakai pakaian putih. Sementara persiapan berlangsung, teror Pocong semakin menjadi. Pada malam ke-30, Pocong muncul di dalam desa, berjalan perlahan di jalan utama. Kali ini, warga yang berani mengintip melihat dengan jelas, Pocong itu tidak melayang. Kakinya menyentuh tanah, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak hitam berasap. Ia berhenti di depan beberapa rumah tertentu, mengetuk pintu dengan tangan terbungkusnya. Tidak keras, tapi cukup membuat penghuni rumah menjerit ketakutan. Rumah-rumah yang dikunjungi adalah rumah mereka yang pernah meminjam uang besar dari Arifin dan belum melunasinya. Termasuk rumah kepala desa Slamet. Setelah Pocong pergi, di setiap pintu yang diketuk terdapat kep tangan. Kep tangan hitam, seperti terbakar, yang tidak bisa dihapus meski dicuci dengan air sabun sekalipun. Slamet, setelah rumahnya ditandai jatuh sakit, demam tinggi, mengigau, mengatakan Pocong menagih janji. Ternyata, selain uang, Slamet juga pernah berjanji mendukung Arifin jadi kepala desa, janji yang tidak ditepati setelah kematian Arifin. Dia menagih janji, bisik Slamet dalam igauannya. Dia bilang, pengkhianat harus ikut membayar. Hari-hari berlalu dengan cepat.
Ketegangan mencapai puncaknya ketika, pada hari ke-35, terjadi peristiwa paling mengerikan sejak awal teror ini. Seorang anak kecil, Adit, anak dari salah seorang yang punya hutang ke Arifin, hilang saat bermain di tepi hutan sore hari. Pencarian dilakukan, dan ia ditemukan di dekat TPU, dekat makam Arifin. Anak itu dalam keadaan sadar, tapi tidak bisa bicara. Di tangannya, ia memegang sehelai kain. Kain kafan putih kotor, berlumur tanah. Dan di punggung bajunya, terdapat tulisan. Ditulis dengan sesuatu yang hitam dan lengket, seperti darah yang sudah kering. 4 hari lagi, Mbah Kromo memandang tulisan itu dengan wajah suram. Dia sudah semakin kuat, sudah bisa mempengaruhi dunia nyata. Menulis, menyentuh. Apa artinya, Bah? Tanya Ibu Adit yang histeris. Artinya, kita tidak punya waktu lagi. Kita harus bertindak malam ini. Malam ke-35, 5 hari sebelum deadline. Mbah Kromo memutuskan tidak bisa menunggu sampai malam ke-40. Mereka harus membongkar makam sekarang. Malam itu bulan sabit, cahayanya redup, membuat bayangan-bayangan terlihat panjang dan menakutkan. Angin berhembus kencang, membawa suara gemerisik yang seperti bisikan-bisikan marah. Di rumah Mbah Kromo, 7 lelaki yang terpilih sudah berkumpul. Mereka memakai pakaian putih, wajah mereka pucat tapi penuh tekad. Di tengah ruangan, Mbah Kromo sedang menyiapkan ritual terakhir. Kalian harus ingat, kata Mbah Kromo dengan suara hikmat. Apa yang akan kita hadapi bukan lagi Arifin, bukan manusia. Ini adalah entitas yang terikat oleh perjanjian gelap, dipenuhi kebencian dan keserakahan. Ia akan berusaha menakut-nakuti kalian, menggoda kalian, bahkan mungkin menjanjikan kekayaan. Kami siap, Bah, kata Maman, mewakili yang lain. Pisau ini, Mbah Kromo mengangkat pisau kuningan berukir, hanya bisa memotong tali kafan jika kita semua bersatu. Jika ada satu saja yang ragu, yang takut, yang tergoda, kita akan gagal. Dan kita semua akan mati. Ia membagikan bunga melati segar untuk diselipkan di telinga masing-masing untuk menangkal bau busuk. Juga sebotol kecil air dari 7 sumur untuk diminum seteguk untuk menjaga kesadaran dari pengaruh gaib. Sekarang, kita berdoa. Mereka berdoa bersama, memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa, kepada leluhur desa, kepada penunggu baik yang masih mau melindungi desa Jati Alas. Suara doa mereka terdengar khusyuk di tengah malam yang sunyi. Setelah doa selesai, mereka berangkat, membawa obor, cangkul, pacul, dan perlengkapan lainnya. Mbah Kromo memimpin, tongkat kayu jatinya di tangan kanan, pisau keramat di tangan kiri. Perjalanan ke TPU terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah seperti melalui medan berat. Angin semakin kencang, menerpa obor mereka hingga nyaris padam. Suara-suara aneh terdengar dari semak-semak di pinggir jalan, tawa cekikikan, tangisan bayi, bisikan-bisikan yang memanggil nama mereka satu persatu. Jangan dengarkan, peringat Mbah Kromo. Itu hanya godaan. Sesampainya di TPU, pemandangan yang mereka lihat membuat ngeri. Makam Arifin sudah tidak lagi berupa gundukan tanah biasa. Retakan-retakan di tanah telah membentuk pola aneh, seperti simbol-simbol kuno yang tidak dikenal. Dari celah-celah retakan, keluar cahaya redup kehijauan, seperti cahaya kunang-kunang tapi lebih menyeramkan. Dan bau daging hangus dan melati busuk begitu kuat, membuat beberapa orang hampir muntah meski sudah memakai bunga melati di telinga. Mulai gali, perintah Mbah Kromo. Tapi hati-hati, jangan sampai merusak keranda. Maman dan Dulla turun pertama, mengambil cangkul. Tanah di sekitar makam keras sekali, seperti beton. Tapi anehnya, tanah tepat di atas keranda lunak, seperti baru digali. Seolah dia ingin dikeluarkan, gumam Dulla. Mereka mulai menggali. Setiap cangkulan tanah yang terangkat, bau busuk semakin menjadi. Suara dari dalam tanah juga semakin jelas. Sekarang bukan hanya garukan, tapi juga suara napas. Napas berat, tersengal-sengal, seperti orang yang sekarat.
Setelah setengah jam, cangkul Maman membentur sesuatu yang keras. Kayu, keranda, sudah ketemu, seru Maman. Bersihkan tanah di sekitarnya, kata Mbah Kromo. Tapi jangan buka dulu. Mereka membersihkan tanah sampai seluruh permukaan keranda terlihat. Keranda kayu jati itu masih utuh, tapi warnanya sudah menghitam, seperti terbakar. Dan di permukaannya, terdapat kep-kep tangan. Banyak, seperti ada banyak orang yang mencoba mendorong dari dalam. Mbah Kromo mendekat, meneliti keranda. Ia merapalkan doa, lalu memberi isyarat untuk membuka paku-paku penutup keranda. Bersiaplah, katanya, apa yang akan kita lihat tidak akan mudah. Paku-paku dicabut satu persatu. Suaranya berderit-derit, seperti jeritan kesakitan. Setelah paku terakhir dicabut, Mbah Kromo sendiri yang membuka tutup keranda. Dan di dalam, Arifin masih terbaring seperti saat dikubur. Masih terbungkus kain kafan. Tapi kain kafan itu tidak lagi putih bersih. Sekarang berwarna coklat kehitaman, basah oleh cairan yang tidak jelas. Dan kain itu bergerak, seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya, merayap-rayap di bawah kain. Yang paling mengerikan adalah bagian kepala. Kain di bagian kepala mengeras, membentuk kontur wajah yang jelas. Wajah yang hancur, dengan mulut menganga. Dan dari balik kain tipis di bagian mata, terlihat 2 titik cahaya merah. Cahaya itu berkedip-kedip, seperti mata yang sedang melihat. Dia masih ada di dalam, bisik salah seorang lelaki. Bukan dia, koreksi Mbah Kromo. Tapi perjanjiannya, ikatan itu. Ia mengangkat pisau keramat. Sekarang, saya akan memotong tali di kepalanya. Kalian harus pegang ujung kain kafan. Jangan sampai terlepas. Mereka mengangguk, tangan mereka gemetar tapi tetap menjalankan tugas. Masing-masing memegang ujung kain kafan, sementara Mbah Kromo membungkuk mendekati kepala jenazah. Bau busuk sekarang begitu kuat, membuat mata perih. Suara napas dari dalam keranda semakin keras, semakin cepat. Dan cahaya merah di balik kain kafan semakin terang. Mbah Kromo mengulurkan tangan, pisau keramat di tangan kanannya. Dengan hati-hati, ia mencari tali yang mengikat ujung kain kafan di bagian kepala. Tali itu terlihat biasa saja, tali tambang biasa, tapi warnanya hitam legam dan terasa panas saat disentuh. Dengan nama yang maha kuasa, dengan restu leluhur, Mbah Kromo mulai berdoa, lepaskanlah ikatan ini. Kembalikan arwah ini ke tempatnya. Ia menempatkan pisau di atas tali. Tapi sebelum ia memotong, sesuatu terjadi. Kain kafan di bagian kepala tiba-tiba mengeras seperti batu. Tali itu menyala, mengeluarkan cahaya merah menyilaukan. Dan dari dalam keranda, terdengar suara. Bukan suara Arifin, suara yang lebih dalam, lebih tua, penuh kemarahan. Siapa berani ganggu perjanjian? Suara itu bukan berasal dari keranda saja. Ia bergema di seluruh TPU, membuat tanah bergetar, membuat daun-daun bambu kuning berguguran. Cahaya merah dari tali kafan semakin terang, menerangi wajah-wajah para lelaki yang penuh ketakutan. Jangan lepaskan, teriak Mbah Kromo, meski suaranya hampir tenggelam oleh gemuruh suara gaib itu. Pegang erat, mereka berusaha, tapi kain kafan tiba-tiba menjadi sangat panas, seperti besi yang baru ditempa. Beberapa menjerit kesakitan, tapi tetap tidak melepaskan pegangan. Mbah Kromo tahu, ini adalah penunggu Gunung Gundul, entitas yang membuat perjanjian dengan Arifin. Ia sedang melindungi investasinya. Jika perjanjian tetap berjalan sampai malam ke-40, ia akan mendapatkan roh Arifin sebagai pelayan abadi di alamnya. Dengarkan, teriak Mbah Kromo, tidak lagi kepada teman-temannya, tapi kepada entitas itu. Kami tidak melanggar perjanjian, kami ingin menyelesaikannya dengan cara lain. Tidak ada cara lain, hutang harus dibayar dengan nyawa. Suara itu bergema lagi. Nyawa siapa? Tanya Mbah Kromo, berusaha tetap tenang meski jantungnya berdebar kencang. Semua yang terlibat. Kalau begitu, ambil nyawa saya saja, seru Mbah Kromo tiba-tiba.
Saya sesepuh desa, saya yang bertanggung jawab atas semua warga. Lepaskan Arifin, dan ambil saya sebagai gantinya. Diam sejenak, angin berhenti berhembus. Suara-suara gaib menghilang. Cahaya merah dari tali kafan meredup sedikit. Kau berani? Saya berani, jawab Mbah Kromo tegas. Tapi dengan syarat, setelah ini, perjanjian selesai. Arifin tenang, desa Jati Alas bebas dari kutukan. Setuju? Tidak, Mbah, protes Maman. Kami tidak akan biarkan Mbah. Diam, potong Mbah Kromo. Ini satu-satunya cara. Ia menoleh ke arah suara gaib itu. Saya setuju. Sekarang, lepaskan ikatan ini. Cahaya merah dari tali kafan padam sepenuhnya. Kain kafan tidak lagi panas. Suasana tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Mbah Kromo menarik napas dalam, lalu dengan cepat memotong tali di kepala jenazah. Pisau keramat memotong dengan mudah, seperti memotong mentega. Begitu tali terputus, sesuatu yang dahsyat terjadi. Dari dalam keranda, keluar cahaya putih terang, menyilaukan. Bau busuk hilang, digantikan aroma melati segar yang harum. Kain kafan yang tadinya kotor dan basah, tiba-tiba menjadi putih bersih, seperti baru. Dan dari dalam kain kafan, terdengar suara. Suara Arifin. Tapi bukan suara marah atau penuh kebencian. Suara lega, penuh penyesalan. Terima kasih, Mbah. Aku bebas. Cahaya putih itu naik dari keranda, membentuk siluet manusia. Siluet Arifin, tapi bukan wajah yang hancur. Wajahnya seperti dulu, sebelum keserakahan menguasainya. Ia tersenyum, mengangguk kepada Mbah Kromo, lalu menengok ke arah desa, ke arah rumahnya, ke arah Sri dan anak-anaknya. Minta maaf, untuk Sri, untuk anak-anak, untuk desa. Kemudian, siluet itu naik ke langit, semakin tinggi, semakin kecil, sebelum akhirnya menghilang di antara bintang-bintang. Mereka yang menyaksikan terdiam, air mata mengalir di pipi mereka. Bukan air mata ketakutan, tapi air mata haru. Arifin akhirnya bebas. Tapi Mbah Kromo tiba-tiba terjatuh. Tubuhnya lemas, seperti semua tenaganya habis terkuras. Mbah, Maman berlutut di sampingnya. Mbah Kromo tersenyum tipis. Janji harus ditepati. Dia ambil sebagian nyawaku, tapi tidak semua. Aku masih punya waktu sedikit. Tidak, kita bisa lawan. Kita tidak perlu, potong Mbah Kromo. Ini pilihanku untuk desa. Untuk kalian semua, ia memandang wajah-wajah di sekelilingnya. Bawa aku pulang, dan tutup kembali kuburan ini. Dengan baik, mereka menuruti. Dengan hati berat, mereka menutup kembali keranda, menimbun kuburan. Kali ini, tanahnya lunak, mudah ditimbun. Tidak ada lagi retakan, tidak ada lagi bau busuk. Mereka membawa Mbah Kromo pulang. Sepanjang jalan, suasana sudah berbeda. Angin berhembus lembut, tidak lagi membawa bisikan-bisikan menakutkan. Suara jangkrik mulai terdengar lagi. Bahkan, di kejauhan, seekor anjing menggonggong, pertanda kehidupan kembali normal. Tapi di langit, bulan sabit tiba-tiba berubah warna. Menjadi merah darah. Hanya sebentar, sebelum kembali ke warna perak biasa. Janji telah ditepati. Tapi entah dengan siapa Mbah Kromo membuat janji itu, dan apa konsekuensi sebenarnya, hanya waktu yang akan menjawab. Keesokan harinya, desa Jati Alas bangun dengan suasana yang berbeda. Matahari terbit dengan cerah, sinarnya hangat menyentuh kulit setelah sekian lama dingin menusuk. Burung-burung berkicau, ayam berkokok, kehidupan seakan kembali dengan semangat baru. Berita tentang pembongkaran makam dan pembebasan arwah Arifin menyebar cepat. Warga keluar rumah, saling memandang dengan lega, meski masih ada sisa ketakutan di mata mereka. Mereka berkumpul di balai desa, membicarakan apa yang terjadi. Mbah Kromo terbaring di rumahnya, lemah tapi masih hidup. Dokter dari puskesmas mengatakan, kondisi Mbah Kromo seperti orang yang kehabisan tenaga hidup, tapi masih ada sedikit nyawa yang tersisa. Tidak ada penjelasan medis, tapi semua orang tahu,
Itu harga yang dibayar untuk kebebasan desa. Sri dan anak-anaknya datang menjenguk. Sri menangis, memegang tangan Mbah Kromo yang keriput. "Maafkan suamiku, Mbah. Maafkan kami semua." Mbah Kromo tersenyum, matanya berbinar lemah. "Sudah selesai, Sri. Arifin sudah tenang. Sekarang, hidupkanlah hidupmu dengan baik. Jual rumah itu, pindah ke kota jika perlu. Mulai baru." Sri mengangguk, air matanya tidak berhenti mengalir. Rumah megah Arifin memang berubah setelah malam itu. Catnya mengelupas, kayunya keropos, taman yang dulu hijau menjadi layu dan mati. Seperti rumah itu sendiri ikut merasakan kepergian tuannya, dan memilih ikut mati. Sri menjualnya dengan harga murah kepada seorang pengusaha dari kota yang tidak tahu sejarah kelamnya. Uangnya ia gunakan untuk pindah ke kota, menyekolahkan anak-anaknya, memulai hidup baru seperti saran Mbah Kromo. Desa Jati Alas perlahan pulih. Aktivitas kembali normal, sawah digarap, pasar ramai, anak-anak kembali bermain di lapangan. Tapi ada sesuatu yang berubah selamanya. Setiap malam Jumat Kliwon, angin berhembus agak kencang dari arah Gunung Gundul. Dan dalam hembusan angin itu, mereka yang mendengarkan dengan seksama bisa mendengar bisikan. "Hidup, jujur, jangan, serakah, bumi, menolak, yang bukan miliknya." Beberapa warga mengaku masih melihat bayangan di tepi hutan, atau di bawah pohon beringin dekat kantor desa. Tapi bayangan itu tidak lagi menakutkan, hanya berdiri di sana, mengawasi, seperti penjaga yang memastikan tidak ada lagi yang nekat mengulangi kesalahan Arifin. Kepala desa selamat, setelah sembuh dari sakitnya, mengundurkan diri. Ia merasa tidak layak memimpin setelah terlibat dalam drama gelap itu. Penggantinya adalah Maman, lelaki yang berani menghadapi pocong, yang setia membantu Mbah Kromo. Di bawah kepemimpinan Maman, desa Jati Alas berkembang dengan cara yang sehat, tanpa pesugihan, tanpa jalan pintas. Mbah Kromo bertahan hidup selama 6 bulan lagi setelah peristiwa itu. Ia meninggal dengan tenang di usia yang sangat tua, dikelilingi keluarga dan warga yang mencintainya. Sebelum meninggal, ia berpesan, "Kita takut pada pocong, pada hantu, pada makhluk halus. Tapi seharusnya, yang paling kita takuti adalah keserakahan dalam hati kita sendiri. Itu adalah pocong sejati yang membelenggu jiwa." Ia dimakamkan di TPU yang sama dengan Arifin, tapi di sisi lain, jauh dari bambu kuning. Makamnya sederhana, hanya batu nisan polos. Tapi setiap hari, selalu ada bunga segar di atasnya, dibawa oleh warga yang berterima kasih telah menyelamatkan desa mereka. Desa Jati Alas kini damai. Legenda pocong Arifin menjadi cerita pengantar tidur untuk anak-anak, sebagai peringatan agar tidak serakah, agar hidup jujur. Dan di setiap peringatan kematian Arifin, warga mengadakan selamatan sederhana, mendoakan arwahnya tenang di alam baka. Tapi di balik kedamaian itu, rahasia tetap tersimpan. Mbah Kromo tidak pernah memberitahu siapapun tentang entitas yang ia hadapi di makam itu, tentang perjanjian yang ia buat sebagai ganti kebebasan Arifin. Dalam wasiatnya yang hanya dibuka setelah kematiannya, tertulis, "Aku tidak menukar nyawaku dengan kebebasan Arifin. Aku menukarnya dengan janji, bahwa selama desa Jati Alas tetap jujur, tidak ada lagi pesugihan, maka kutukan tidak akan kembali. Tapi jika suatu hari nanti, keserakahan bangkit lagi, aku akan kembali. Sebagai penjaga, sebagai peringatan, atau mungkin sebagai sesuatu yang lain." Tulisan itu membuat bulu kuduk berdiri. Tapi warga memilih percaya bahwa selama mereka hidup baik, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dan malam ini, malam Jumat Kliwon lagi, angin berhembus dari Gunung Gundul, membawa aroma melati. Di TPU, di makam Mbah Kromo, sebuah bunga melati segar, bukan yang dibawa manusia, tiba-tiba muncul di atas nisan. Segar, harum, seakan baru dipetik. Dan di kejauhan, di bawah sinar bulan, sebuah bayangan tinggi berdiri di perbatasan hutan. Bayangan itu tidak menakutkan, hanya mengawasi.
Menunggu. Karena di desa Jati Alas, meski teror telah berlalu, ingatan tetap hidup. Dan selama ingatan itu hidup, pelajaran dari pesugihan pocong akan terus diwariskan, bahwa kekayaan sejati bukan dari perjanjian gelap, tapi dari kerja keras dan kejujuran. Dan bahwa bumi, pada akhirnya, selalu menolak apa yang bukan haknya. Demikianlah kisah desa Jati Alas yang tercatik dalam ingatan. Di tengah kedamaian yang kini kembali menyelimuti dusun itu, pelajaran tentang kejujuran dan keserakahan tetap bersemayam, mengingatkan bahwa kekayaan sejati bukanlah hadiah dari dunia lain, tapi hasil kerja keras yang tulus. Terima kasih telah menyaksikan kisah misteri ini hingga tuntas di channel Shyflash Mystery dan membacanya hingga akhir di shyflash.com. Setiap dukungan Anda, baik melalui tombol like yang ditekan, komentar yang ditulis, maupun share yang dibagikan, adalah penerangan bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita penuh makna. Sampai jumpa di petualangan misteri berikutnya, dan jangan lupa, di balik setiap bayangan, ada cerita yang menanti untuk diceritakan.